Sudah? Ya, selamat pagi. Halo, saya Dr. Hanin, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya adalah dokter di Rumah Sakit Primaya, Depok. Saat ini saya ingin memberikan tips terhadap bagaimana kita memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami terkilir. Mungkin sering kita lihat bahwa beberapa pasien itu terkilir pergelangan kakinya. Setiap terkilir, kita selalu berpikir dua hal, permasalahan tulang atau yang bukan tulang. Untuk benar-benar memastikannya, kita harus ronsen. Tapi seringkali kita harus membantu memberikan pertolongan pertama. Yang pertama adalah kita harus ingat bahwa pasien ini atau orang yang mengalami cedera ini sedang dalam posisi kesakitan. Jadi kita harus menggerakkannya dalam posisi yang paling nyaman. Dan kita harus melakukan pemberian pertolongan pertama dengan metode RICE, RICE. R itu resting, diistirahatkan. Jadi benar-benar kalau bisa kakinya atau pergelangan kakinya jangan untuk menumpu dulu atau berjalan dulu, benar-benar diistirahatkan. Yang kedua adalah ice atau icing atau es batu, dikompres menggunakan es batu atau yang dingin-dingin. Jadi misalkan beberapa es batu dibungkus handuk terus ditempel selama 15 menit, tempel lepas seperti itu selama 15 menit 3 kali sehari. Resting, icing, C-nya itu adalah compression dengan menggunakan elastis perban, bisa dibeli di apotek atau di e-commerce. Yang terakhir adalah E itu elevasi. Elevasi itu diangkat, misalkan pergelangan kakinya bengkak bisa diangkat. Jadi jangan duduk menggantung terus. Diangkat. Kalau seandainya mau tidur, kakinya diangkat beberapa bantal, baru diangkat sehingga backflow darahnya kembali ke jantungnya lebih mudah. Beberapa kasus ada yang diurut. Memang diurut itu pada beberapa kasus bagus, tapi bukan pada kasus trauma termasuk terkilir. Diurut atau diberikan kompres hangat itu tidak relevan pada kasus trauma. Karena tadi prinsipnya R itu resting, diistirahatkan, bukan diurut. Ini icing, es batu, bukan dipanaskan. Karena pada kasus trauma ini dalam proses meradang. Jadi benar-benar perlu diistirahatkan, benar-benar perlu didinginkan. Kalau seandainya lagi ngeradang lalu diberikan hangat, malah justru tambah panas, tambah radang. Kalau seandainya ini adalah lagi marah jaringannya, pergelangan kakinya, lalu dikasih intervensi dengan urut, dia tambah marah. Jadi kita akan berputar di lingkaran setan. Kapan kita boleh urut? Kapan kita boleh kompres air hangat adalah pada saat otot kita kencang atau muscle spasm. Pada saat habis bekerja berat, habis nyetir lama, beres-beres rumah, otot ini kan kencang-kencang. Makanya di beberapa tempat pijat itu relaksasinya adalah menggunakan air hangat, bukan air dingin. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa membedakan kapan kita urut, kapan kita kompres air hangat, kapan kita kompres air dingin. Demikian dari saya, semoga berguna tips yang singkat ini untuk pasien-pasien dengan cedera, terutama terkilir. Terima kasih, selamat pagi.